Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Irwan Afandi, selaku dosen pengampu mata kuliah Data Warehouse, izinkan kami kelompok 3 dari Data Warehouse kelas A untuk mempresentasikan final project dengan judul pengembangan Data Warehouse dan dashboard interaktif untuk proses business sales, work order, dan proses bisnis work order routing dari database AdventureWorks menggunakan Node.js dan Next.js. Dan pada kesempatan kali ini dengan anggota kelompok Zara Hayat Arka Putri NPM akhir 081, Najma Khairunisa dengan NPM akhir 107, Valdo Valdo Julian Joshua Lau dengan NPM akhir 256, Andi Muhammad Fadel Avista dengan NPM akhir 257. Dari analisis kami terhadap database AdventureWorks, kami mengambil 3 proses bisnis, yakni sales, work order, dan juga work order routing. Adapun penjelasannya mengapa kami mengambil sales, karena sales itu merupakan entry point bisnis, yakni di mana perusahaan atau stakeholder sendiri itu bisa tahu gimana sih permintaan pasar yang tercatat secara aktual dan juga formal. Dari data sales ini itu bisa mengetahui dari berapa total pendapatan yang dihasilkan, produk apa yang paling laku, wilayah dan salesperson siapa yang berkontribusi paling besar. Selanjutnya ada data work order, yakni data yang dimana menjembatani gap tersebut, di mana work order ini itu merupakan respon internal perusahaan terhadap permintaan penjualan atau yakni dalam ininya yaitu disebut juga produksi gitu. Nah, dari work order ini tuh kita bisa menganalisis, jumlah barang yang diproduksi, jumlah barang yang gagal, dan juga durasi produksi dari start sampai dengan end. Nah, selanjutnya ada work order routing, di mana work order routing ini itu bisa menjawab gimana proses produksi itu berjalan. Nah, work order routing ini juga itu merekam setiap tahap operasi atau tahap produksi dan juga lokasi kerja, perbandingan biaya yang direncanakan dan juga biaya aktualnya, serta penggunaan jam kerja bagi sumber dayanya. Nah, kenapa ketiganya harus digabungkan? Ketiganya ini merupakan, masing-masing grain dan sudut pandang yang berbeda-beda, namun juga saling melengkapi, di mana, pada analisis kami menerapkan skema constellation karena, bisnis ini merupakan, eee, melibatkan beberapa proses bisnis utama, yakni ketiga proses tadi yang masing-masing itu membutuhkan tabel fakta sendiri. Jadi seperti yang terlihat pada layar ada dim date, dim customer, dim sales territory, dim scrap reason, dim product, dim salesperson, dan dim location. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai ETL yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan Andi, dipersilahkan. Oke, lanjut ke proses ETL-nya. Jadi di sini ada dua proses ETL. Untuk yang ETL di double dimensi itu kami langsung di environment database php-myadmin. Lalu ini adalah untuk tampilan ETL pada Pentaho. Ini yang pertama ini ada fact sales. Ini menggabungkan header dan detail transaksi, terus melakukan dimension lookup ke tabel customer, produk, dan salesperson untuk menukar ID asli menjadi ID data warehouse. Lalu untuk yang fake work order ini lebih ke fokus di dashboard. Jadi pada step lookup scrap reason, sistem mendeteksi jika produk gagal. Nanti sistem akan mengambil ID. Alasannya contoh kayak cat rusak dari dim scrap reason. Lalu yang terakhir ada fake work order routing. Jadi ini untuk tracking biaya per lokasi, kami menggunakan komponen insert atau update untuk memastikan jika biaya produksi berubah di database sumber. Jadi di database warehouse otomatis terupdate. Selanjutnya untuk proses cube akan dijelaskan oleh rekan saya Valdo. Oke, baik. Selanjutnya, setelah data sudah berhasil di ETL dan sudah masuk di dalam warehouse, masuk ke tahap selanjutnya yaitu membangun cube dan olap. Nah, cube dan olap sendiri itu bertujuan untuk menyusun analisis data yang lebih terstruktur untuk multidimensi. Yang pertama kita akan masuk ke dalam cube olap
untuk sales. Nah, untuk sales sendiri itu tujuannya untuk total pendapatan, bagaimana penjualan, total produksi, dan lain sebagainya. Itu kita pembentukannya pertama kita ngambil fakta utamanya dari tabel fact sales. Untuk untuk proses cubing sendiri kita menggunakan file.xml DW sales. Nah, jadi kita tadi udah ngambil faktanya, kita proses dimensi waktunya itu pakai drill down dan roll up, baru masuk ke dalam dimensi produk, customer, dan wilayah yang digunakan untuk eksplorasi detail analisis yang ada di OLAP nantinya. Dan untuk measure-nya sendiri kita menggunakan total revenue, total pajak, biaya pengiriman, jumlah transaksi, dan juga rata-rata, yaitu sum, average, sama count. Dan untuk OLAP-nya sendiri kita menggunakan vexels.jsp untuk penampilan MDX yang akan ditampilkan di Mondria nantinya. Next, kita masuk ke dalam work order. Work order konsepnya kurang lebih sama kayak sales tadi. Tujuannya untuk barang produksi sama total barang rusak dan lain sebagainya. Fakta grain-nya kami ambil dari fact work order. Dimensi waktunya ada end date sama start date. Dimensi produk dan lokasi dibutuhkan untuk penyesuaian eksplorasi data. Lalu measure yang digunakan di sini adalah total order quantity, total scrap quantity, sama jumlah work order, yaitu count sama sum. Lalu lanjut ke cube dan OLAP untuk work order routing yang terakhir. Tujuan bisnisnya untuk menganalisis detail teknisnya. Cube-nya faktanya kita ambil dari fact work order routing. Dimensi waktunya itu schedule start date, actual start date, sama actual end date. Dan untuk dimensi produk, lokasi, dan work order digunakan untuk pendukung measure-nya. Nah, measure-nya sendiri itu adalah actual result hours, planned cost, actual cost, dan jumlah tahapan routingnya. Dan untuk proses OLAP-nya dilakukan di dalam fact work JSP. Selanjutnya akan lanjut ke dalam demo aplikasinya. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi, yang dimana demo aplikasi sendiri dimulai dari login, yang dimana di sini kami menggunakan arsitektur back-end dan front-end yang berbeda, yang dimana front-end kami menggunakan Next.js, dan untuk yang back-end kami menggunakan Node.js. Dimana di sini untuk login sendiri kami menggunakan cookie pairs atau cookie login, jadi langsung nyimpen di sininya. Terus untuk dashboard utama di sini ada ringkasan penjualan produk dan juga biaya rutin dari data warehouse-nya kami. Jadi di sini kami juga memberikan filtering waktu. Jadi di sini juga kami menampilkan dari beberapa yang ada di sel seperti trend revenue dan margin, apakah ada anomali, terus juga high demand products-nya seperti apa aja sih sebenarnya barang-barang yang diminati oleh masing-masing daerah atau di sales ini, terus juga ada cost by location yang tertera pada layar. Jadi di sini juga bisa milih untuk di mana untuk waktunya. Terus selanjutnya ada di sales. Untuk sales sendiri kita juga menyediakan filtering waktu, yang dimana di sini ada dimulai dari 2011 dan sampai 2015. Selanjutnya juga load-nya itu juga ada filteringnya, yang dimana kalau mau basic aja kita bisa langsung ke basic aja, jadi nggak menampilkan yang di bawah untuk menghindari loading yang cukup lama. Kalau misalnya all, baru dia bisa ngeload semuanya. Dimana di sini itu ada pangsa dan margin produk, terus juga tren kinerjanya dari margin dan revenue. Terus di sini juga ada detail produk terpilihnya. Apabila kita coba pencet dari charts-nya, ini akan langsung muncul dia sebaran wilayahnya berapa, revenue-nya berapa, terjualnya berapa. Lalu di sini juga ada kinerja tenaga penjualannya, sales-nya siapa sih yang paling banyak ngasih revenue, dan juga pelanggan loyalnya kita. Dimana di sini terlihat ya di bawah bahwa siapa dan berapa revenue yang diberikan. Selanjutnya ada work order dashboard, yang dimana di sini di sales juga kami menggunakan Mondrian untuk drill down-nya supaya tidak terlalu memberatkan server. Di sini juga ada tahun, yang dimana bisa pilih dulu baru di apply, dan datanya bakalan otomatis terperbaharui seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa charts yang kami gunakan, dan juga data-data yang kami analisis seperti itu. Lalu yang terakhir ada work order routing, di mana work order routing tidak memiliki filtering data, jadi kami memberikan untuk all years, jadi sumnya juga untuk keseluruhan data. Di mana di sini juga kami menggunakan beberapa charts untuk menjelaskan beberapa proses bisnis yang kami gunakan seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 3. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.